Terima kasih kepada tiga penanya yang Masya Allah luar biasa. Pertanyaannya singkat, padat, ringkas, jelas, bagus karena fokus. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana mensinergikan peran ulama dan umaro? Ahiba'il kiram, mensinergikan peran ulama dan umaro merupakan satu keniscayaan, sesuatu yang tidak boleh tidak, harus selalu kita upayakan. Nah karenanya para ulama wajib untuk tetap pada posisinya sebagai ulama yang memberikan masukan-masukan yang baik, nasihat-nasihat yang bagus, dan peringatan-peringatan saat diperlukan kepada umaro. Jangan kalau umaro salah dibiarkan. Nah begitu juga sebaliknya, para umaro menjalankan perannya sesuai dengan posisinya, yaitu membangun negeri, menjaga persatuan, jangan memecah belah umat, memperhatikan rakyat. Kalau masing-masing menjalankan yaitu tugas dan perannya, saya yakin niscaya ulama dan umaro akan sinergi. Karena manakala umaro itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sebagaimana amanat agama maupun amanat perundang-undangan, tidak ada alasan bagi ulama untuk menolak umaro. Nggak ada alasan lagi bagi ulama untuk mengkritisi umaro. Justru kewajiban ulama untuk mendukung umaro. Tapi kalau ulamanya membiarkan umaronya ini berbuat kemungkaran, kemaksiatan, melakukan pelanggaran, kesalahan, saudara, oh ini berbahaya sekali. Nah karena itu bagaimana mensinergikan ulama dan umaro? Maka yang pertama adalah masing-masing dari ulama dan umaro wajib untuk menjalankan tugasnya sebagaimana amanat agama maupun amanat perundang-undangan kita. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua perlu kita ketahui juga bahwa para umaro di dalam mengambil satu keputusan, mengambil satu kebijakan, jangan lupa untuk bertanya kepada ulama. Jangan mentang-mentang ulama bukan anggota dewan, ulama bukan anggota MPR, mereka seenaknya bikin-bikin peraturan tanpa bertanya kepada ulama. Itu berbahaya. Nah kalau mereka nanti membuat satu aturan yang bertentangan dengan agama, kalau mereka membuat satu aturan untuk melegalkan minuman keras, kalau mereka membuat satu aturan untuk melegalkan perjudian, nah ini berbahaya. Memang ulama bukan anggota dewan, ulama bukan menteri, ulama bukan masuk sistem, tapi jadikanlah ulama sebagai tempat rujukan. Tanya, minimal kalau nggak mau tanya kepada ulama-ulama secara person, tanyalah kepada MUI yang memang sudah dibangun oleh pemerintah sebagai penasehat negara. Ini yang terjadi, kadang-kadang MUI sudah keluarkan fatwa justru dilawan oleh negara. Ini problem buat kita. Ini jadi persoalan serius buat kita, sehingga ulama nggak dihargai. Nah giliran lagi ada sesuatu yang mendesak, datang ke ulama minta fatwa. Nah, tapi giliran mereka ingin menggolkan syahwat mereka, mereka kesampingkan itu fatwa ulama. Nah ini yang terjadi di negeri kita. Kalau ini terus-menerus dibiarkan, bagaimana bisa sinergi ulama dengan umaro? Nah, jadi mestinya ulama itu di sini kan ada, katakan ada MUI, katakanlah yang besar ada NU, ada Muhammadiyah, diajak bicara. NU-nya dipanggil, Muhammadiyahnya dipanggil, MUI-nya dipanggil sebelum menelurkan satu perundang-undangan. Jangan sampai ada undang-undang diketok palu, mesti dijalankan, bertentangan dengan syariat, diprotes oleh semua ulama. Ini akan menimbulkan kehebohan nasional. Saya pikir itu dua poin yang paling penting, walaupun di sana masih banyak cara-cara lain yang harus ditempuh, tapi dua poin itu yang paling inti. Bagaimana mensinergikan ulama dan umaro. Saya yakin kalau fatwa para ulama kita dijadikan rujukan oleh umaro,
insya Allah ulama akan makin hormat umaro, ulama akan makin hormat umaro, ulama akan makin membantu umaro, yaitu untuk bagaimana menjaga kedamaian dan mensukseskan pembangunan yang ada, insya Allah. Baik, pertanyaan yang kedua, wajibkah kita pertahankan NKRI? Saudara, NKRI dalam pengertian negara kesatuan, di mana kita bersatu, kita bersaudara dalam satu bentuk negara untuk menciptakan keamanan bagi bangsa Indonesia, hukumnya wajib, nggak boleh kita khianati. Dan sekarang kalau kita mau khianati, kita mau bentuk negara apa? PR problem kita bukan pada NKRI-nya, problem kita adalah pada soal bagaimana mengisi NKRI. Kalau NKRI ini diisi dengan syariat Islam, diisi dengan iman, diisi dengan takwa, NKRI menjadi baldah thayyibah. Tapi kalau NKRI ini diisi dengan korupsi, diisi dengan undang-undang maksiat, diisi dengan kemunkaran, ya NKRI ini akan menjadi negara yang jelek. Jadi persoalannya bukan pada nama, persoalannya bukan pada NKRI-nya, persoalannya adalah pada mereka yang menjalankan roda pemerintahan ini. Apakah mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai baldah thayyibah atau sebaliknya? Nah, karena itu bagi saya, sebagaimana saya katakan tadi, di tataran gerakan Islam, kami udah nggak ada masalah dengan istilah NKRI, Pancasila, UUD 45, kemudian begitu juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Enggak, kami udah nggak mau berdebat soal itu. Itu udah selesai. Sekarang bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana Pancasila tidak diselewengkan. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara ini harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berarti segala pemahaman yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa nggak boleh diizinkan di negeri ini. Seperti pemahaman liberal, pemahaman sekuler, pemahaman pluralisme, pemahaman komunisme, leninisme, marxisme, itu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa nggak boleh dilegalkan di negeri kita, seperti pelacuran, seperti persinahan, seperti korupsi, seperti minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Kita harus sepakat ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar daripada negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti segala perbuatan yang tidak adil, perbuatan yang tidak beradab, nggak boleh dibiarkan di Republik ini terjadi, saudara. Harus betul-betul ditegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita nggak ada masalah, memang kita wajib bersatu kok. Bersatu dalam iman, bersatu dalam ihsan, bersatu di dalam menegakkan kalimat Allah di Republik ini. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, permusyawaratan ajaran Islam. Wasawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Nggak ada masalah. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh iya, rakyat Indonesia nggak boleh dibiarkan melarat, miskin, kelaparan. Saudara, mereka betul-betul keadilan sosialnya harus mereka rasakan. Maka itu saya katakan sekali lagi, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45 sudah finish, sudah selesai. Kita nggak usah berdebat lagi. Yang penting bagaimana kita menerjemahkannya jangan melanggar syariat Islam. Bagaimana kita menafsirkannya jangan melanggar daripada akidah yang kita punya. Bagaimana kita mengimplementasikannya betul-betul sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.